10 menit boleh? Boleh ya? Dihitung dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam kalian tolong meminta dalam rumah yang bersatu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Berbahagialah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya dan karena mereka melaksanakan sholat dan banyak berzikir. Tetapi manusia kembali kepada kehidupan dunia, padahal kehidupan akhiratlah yang kekal. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini Ibu Bapak sudah pernah dengar Kota Baru dapat predikat kota yang terceria, kota yang yang sangat berbahagia. Sudah dengar? Jadi ada satu lembaga dunia yang suka menilai-nilai apakah suatu kota itu berbahagia atau tidak. Nah, kalau Kota Bogor memang pantas mendapat predikat itu karena Kota Bogor itu selalu tersenyum melewati masa Covid begitu berbahagia, dan sampai saat ini insya Allah saat sekarang ini pun orang merasa bahagia. Itu karena apa? Karena kita banyak berzikir kepada Allah. Ibu Bapak, kita berada di bulan suci Ramadan ini karena kekuasaan Allah dan karena selalu kita berdoa. Ulama salaf terdahulu dia kalau 6 bulan sebelumnya dia selalu minta, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan dan antarkan aku kepada bulan Ramadan. Allahumma salimni Ramadan wa salimni ila Ramadan. Ya Allah datangkan Ramadan kepadaku dan antarkan aku kepada Ramadan. Jadi ini begini Bu, seperti dua orang yang saling mencintai. Kalau orang saling mencintai, dia selalu rindu. Ketika ada teman di Jakarta bilang begini, Bapak Jana, kita mau datang ke ayah di rumah ya. Kalau dia cuma cinta biasa-biasa saja, yuk datang kemari, kita tunggu di rumah ya. Tapi kalau dia sangat cinta, yuk datang kemari, kita jemput di bandara. Setelah dijemput di bandara, dia lihat temannya datang di pintu bandara misalnya, ya kan. Kemudian orang soleh, sana dia lagi soleh, kata orang, apa yang terjadi? Masing-masing berlari untuk ingin cepat-cepat bertemu. Ketika mereka bertemu, mereka berpelukan, alhamdulillah kita ada beberapa kita bertanam begini. Beginilah ciri orang mencintai. Bagaimana cinta kita kepada Allah dengan syiar-syiarnya, di mana orang beriman itu dia selalu rindu kepada Ramadan seperti para sahabat. 6 bulan dia minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, 6 bulan sesudahnya dia minta supaya dikabulkan amal bulan suci Ramadan. Tapi mudah-mudahan dia bekerja dalam hidup atau nasbah orang termasuk orang yang berbahagia. Ya, ayo tetapi ketaawan intau cintanya cuma cinta berat sebelah. Misalnya Ramadan ini datang sebagai tamu yang sangat agung bagi kita, datang di pribadi-pribadi kita, datang di rumah kita. Orang sambut dia dengan begitu berbahagia. Tapi ketaawan kata sambutannya benar-benar atau tidak. Baru 3 hari Ramadan, itu tamu yang di rumah dia sekasih tinggal. Taraan Nabi Muhammad ke dunia. Jadi nomor ini tamu mutakon tambang apa segala macam silakan. Asal kita berpuasa. Nanti sudah lama berjalan, tiba-tiba ada pengingat. Astagfirullah. Aku yang nonton menerangkan kamu. Bobi Pak. Pas pulang nanti kita kamu itu kasih kurang 3 hari mau pulang, kita mau pulang dulu. Akhirnya dia cuma puasa 3 hari awal dan 3 hari terakhir. Ibu Bapak, kalau Habib Ubaidillah pernah kagum terhadap 2 orang sahabatnya. Sahabatnya ini baru masuk Islam. Dia masuk Islam langsung menyambut seruan Nabi untuk melaksanakan, untuk mengikuti perang. Ketika mereka berperang dengan antusias, dengan begitu kerasnya mereka menghadapi perang, tiba-tiba satu meninggal, yang satu menimba temannya yang satu meninggal, temannya yang satu lagi, yang kedua itu dia meninggal, dia alhamdulillah tidak gugur di medan perang, dan mereka kembali bersama dengan rombongan muhajirin mujahidin
dengan kemenangannya. Tapi 1 tahun kemudian orang yang kedua ini meninggal. Nah, ceritanya Tolha bin Ubaidillah inilah sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Dia bermimpi berada di depan pintu surga bersama dengan 2 kawannya tadi. Baji. Dia bermimpi. Mimpinya apa? Di pintu surga itu tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam. Itu orang yang kedua, mari masuk ikut aku. Orang yang kedua, mari ikut masuk aku. Kemudian dia dengar lagi suara. Orang yang pertama itu, ayo masuk aku. Kemudian ada suara yang ketiga, suara yang sama. Sedangkan kamu belum waktunya untuk masuk ke dalam surga ini dan kamu kembali. Akhirnya dia terbangun. Setelah terbangun, dia kagum dengan mimpi itu, Masya Allah. Kenapa orang yang kedua yang bukan mati syahid yang mimpi masuk surga? Orang yang mati syahid justru kedua dia masuk surga. Lalu diceritakan kepada sahabatnya, maka sahabat pun sangat heboh saat itu. Dulu itu kalau mendapat dengar orang masuk surga, mimpi orang masuk surga itu sangat heboh para sahabat pada saat itu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Tolha bin Ubaidillah itu menceritakan, ya Rasulullah, aku bermimpi begini dan begini. Kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami tidak merasa heran kalau orang yang pertama yang lebih dulu masuk surga. Tapi yang kami heran karena orang yang kedua masuk surga. Memang apa amalannya? Lalu kata Nabi SAW, wahai para sahabat, kalian menanyakan sesuatu yang sangat mulia. Sesungguhnya orang yang kedua tadi pertama kali masuk surga karena dia sudah melewati 1 tahun dan karena dia telah menjumpai bulan suci Ramadan. Baik sekalian, kita termasuk orang beruntung bertemu dengan bulan suci Ramadan. 1 tahun dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa zikir yang dia baca? Berapa zikir yang dia baca selama setahun? Sebulan saja kita kalau berzikir kepada Allah sebulan, cuma sebulan saja. Sejak mulai kemarin sampai hari ini, kalau 5 waktu saja kita bikin 1 hari 1 malam, itu 1 hari 1 malam itu 17 rakaat. 17 rakaat. 1 rakaat itu 27 kali zikir, mulai takbiratul ihram sampai salam. Kali 17, 27 kali 17 itu saya itu pakai kalkulator mungkin hafal. Itu jumlahnya 459 zikir di dalam salat. Zikir wajib sama zikir sunnah di dalam salat. Sesudah salat kata Nabi SAW, kalian membaca istighfar, Allahumma tasalam, la ilaha illallah wa la syarika lah, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, genapkan 100 kali dengan kalimat la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali kali 500, 500 kali 449 sama dengan 949 kali kita sudah berzikir kepada Allah, sudah kita kasih 1000 1 hari. 1000 1 hari berzikir, asal zikirnya di dalam salat 5 waktu sehari semalam. Apa yang terjadi? Kalau 30 hari itu orang berzikir, berarti 30.000 kali kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika kita berzikir 30.000 kali itu? Allah jemput kita dengan kalimat qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Karena hakikat daripada zikir itu mensucikan jiwa, maka orang yang berzikir adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, hatinya tenang, hatinya berbahagia, hatinya damai. Allah, ulangi lagi. Allah, sesungguhnya berzikir kepada Allah, hatinya tenang. Maka dia pun bergembira ke lapangan untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berbahagia saat itu karena berzikir terus. Dan itulah yang menyebabkan salah satu indikator kota berbahagia itu karena kotanya itu banyak berzikir kepada Allah dari penduduk. Tapi terakhir dong. Tapi ingat, sesudah bulan Ramadan ada ujian. Bal tusiruna hayatad dunya, ya kan? Tetapi manusia kembali kepada kehidupan dunia, kan? Ketika kembali kehidupan dunia,
masih mulai dilontarkan mai Al-Quran mulai dilontar bacaan, sholat mulai kena mobekin, akhirnya kembali tidak berzikir, dan itu insya Allah tidak terjadi di masa yang akan datang. Jadi tak patut untuk mohon maaf, kami dari Ustaz naik sholat harus mikir mau duluan, habis duluan karena ada tanggung jawab batadarus Al-Quran di rumah wakil wali kota atau kebetulan saya dalam satu kisah yang dipercayakan. Jadi syukur manto atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.